Ya, mengapa KPU mengubah format dialog dan meniadakan debat khusus Cawapres? Benarkah atas permintaan salah satu paslon? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Hoirunisa Nur Agustianti. Kami juga sudah mengundang KPU, tetapi mereka semuanya berhalangan. Kenapa kok dalam debat Pilpres kali ini tidak ada debat khusus untuk Cawapres? Nah, menurut Mbak Nini sendiri, penting tidak sih kita menghadirkan debat khusus untuk Cawapres begitu? Iya, ini yang sebetulnya KPU harus menjelaskan gitu, karena di PKPU ya, PKPU itu kan adalah aturan teknis yang KPU buat sendiri gitu ya. Di PKPU itu kan disebutkan bahwa debatnya 3 kali untuk Capres, 2 kali untuk Cawapres. Dengan tidak adanya debat khusus untuk Capres, kira-kira menguntungkan salah satu paslon tidak sih Mbak Denis? Ini publik yang akan menilai sebetulnya, karena publik tuh ingin melihat sebetulnya Mas, 6 orang ini nih sebetulnya punya gagasan apa gitu. Jadi bukan hanya si presidennya saja, tapi juga si wakil presidennya. Ya memang perubahan ini ya memang tidak seperti kebiasaannya KPU ya dalam menyelenggarakan debat gitu ya. Jadi memang ada debat capresnya, ada debat cawapresnya. Yang kalau menurut saya karena PKPU mengaturnya 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres, harusnya itu diubah gitu ya kalau memang mengubah formatnya. Nah, yang berikutnya adalah publik ini kan tadi tidak hanya ingin melihat proses debat ini hanya sekedar formalitas gitu ya, ditanya satu-satu tapi tidak ada proses debat, tidak ada proses debatnya lah, tidak debatnya mungkin ya tentu bukan debat kusir gitu ya, tapi debat yang spontan, debat yang lebih genuine gitu ya, sehingga kita juga bisa menilai, publik bisa menilai sebetulnya setiap pasangan calon ini siap atau tidak gitu ya, atau misalnya mereka paham atau tidak dengan visi misi yang sudah dibuat gitu kan. Itu yang sebetulnya harapannya digali dalam proses debat ini gitu. Jadi kalau kemudian ada perubahan format gitu ya, atau misalnya nanti lebih pertanyaannya hanya lebih satu arah gitu ya, tidak terlalu menggali mendalam, ya tentu publik akan harus effort lagi nih kalau untuk mencari tahu lebih dalam lagi soal gagasan dari pasangan calon ini, ketiga pasangan calon ini. Ya, Mbak Denis, bagaimana kemudian kita bisa menilai kecakapan, kepiawaian dari cawapresnya, begitu sinerginya dengan capresnya, kalau misalnya debat cawapresnya itu tidak ada begitu? Iya, kalau kemudian memang ruangnya tadi diubah gitu ya, tidak ada debat capresnya sendiri, tidak ada debat cawapresnya sendiri, ya kemudian akan sulit gitu ya publik menggali itu.